Setelah status persetujuan direktur untuk diberi berubah menjadi pemeriksaan substantif, itu gimana? Benchmark. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk ke YouTube akun Rangemark Co ID ya. Pertanyaannya seperti ini ya. Setelah status persetujuan direktur untuk diberi berubah menjadi pemeriksaan substantif, itu gimana Kak? Soalnya nggak ada apa-apa di email. Apakah lagi error Kak? Ya, ini tidak disebutkan jenis kekayaan intelektualnya apa ya. Nah, ini mungkin kita sebutnya merek ya. Jadi kalau untuk status permohonan merek, persetujuan direktur untuk diberi artinya permohonan merek yang kita ajukan sudah diputuskan dan telah selesai melewati tahap pemeriksaan substantif yang hasilnya adalah diberi atau disetujui untuk didaftar. Nah, selanjutnya itu tahapannya adalah menunggu proses penomoran sertifikat merek di daftar umum merek, itu biasa statusnya untuk didaftar, dan selanjutnya terbit sertifikat merek secara elektronik, itu statusnya berubah menjadi didaftar. Nah, kalau sudah didaftar berarti sudah ada nomor sertifikat, biasanya diawali dengan IDM dan nomor seterusnya, dan jangka waktu perlindungannya sudah muncul 10 tahun ya, sejak tanggal penerimaan plus 10 tahun ke depan tuh sudah muncul di PDKI ya, di laman PDKI. Nah, ini statusnya sudah persetujuan untuk diberi ya, persetujuan direktur untuk diberi ya. Nah, kemudian dicek lagi, statusnya berubah menjadi pemeriksaan substantif. Nah, ini bagaimana? Jadi dalam laman untuk pengecekan status atau informasi merek itu bisa dilihat dari dua laman ya. Yang pertama itu PDKI, pdki-indonesia.dgip.go.id. Nah, satu lagi adalah di akun merek ya. Jadi status merek kita bisa dicek di akun merek pada saat kita daftar. Jadi kalau kita daftar sendiri, nah dicek tuh secara berkala di akun mereknya. Kalau kita daftarnya menggunakan kuasa ya, kuasa dalam hal ini adalah konsultan hakian terdaftar resmi di DJKI, harus konsultan hakian terdaftar resmi ya. Nah, karena nanti itu ada akun merek khusus konsultan HKI dan akan dimonitor oleh si konsultannya terkait status permohonan merek kita. Nah, itu di akun merek si konsultan HKI-nya itu bisa dicek juga di situ. Nah, bedanya apa? Kalau PDKI itu sifatnya hanya informasi saja. Namun, ya, dalam kenyataannya itu tidak se-up to date dengan status yang ada di akun merek begitu. Boleh jadi status di akun merek itu statusnya sudah untuk didaftar. Ya, kemudian di PDKI berubah menjadi pemeriksaan substantif, bisa saja ada terjadi kesalahan ya, kesalahan dalam maintenance-nya di PDKI-nya sendiri begitu. Nah, maka saran saya cek dulu di akun merek ya. Jadi kalau ini ditemukannya perubahan statusnya menjadi pemeriksaan substantif ditemukan di PDKI, saran saya cek dulu di akun merek status mereknya. Buka akun mereknya pada saat daftar ya, jangan bikin baru. Jadi harus dicek di akun merek pada saat daftar merek tersebut. Nah, dicek di tabel yang paling kanan itu ada statusnya ya. Statusnya apa? Kalau statusnya masih persetujuan direktur untuk diberi atau sudah berubah menjadi untuk didaftar, berarti sudah on track ya, sudah sesuai itu alur proses pemeriksaannya, tinggal ditunggu saja sertifikat mereknya. Nah, terhadap status di PDKI yang berubah menjadi pemeriksaan substantif, artinya mundur ke belakang, itu tidak usah dihiraukan ya, diabaikan saja begitu. Karena pegangan kita adalah di akun merek. Terbit sertifikat merek pun nanti di akun merek ya, tidak di PDKI ya. PDKI itu hanya sifatnya bersifat informasi saja. Itu kadangkala ya, informasi yang di situ itu tidak up to date ya, namanya sistem ya, mungkin sedang ada maintenance atau ada kendala dan dia tidak, kecenderungannya ya tidak up to date di status di akun merek. Itu ya, pertama lakukan itu. Yang kedua, jika ya setelah dicek di akun merek statusnya ternyata sama dengan yang di PDKI pemeriksaan substantif ya, artinya mundur alurnya, harusnya kan lurus maju terus ya. Maju itu tadi persetujuan direktur untuk diberi, untuk didaftar, selanjutnya didaftar gitu ya. Nah, kalau misalnya persetujuan direktur untuk diberi statusnya mundur menjadi pemeriksaan substantif, nah maka saran saya ajukan surat ke DJKI mohon penjelasan terhadap status merek yang berubah dari persetujuan direktur untuk diberi mundur menjadi pemeriksaan substantif ya, karena itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Merek. Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 itu alur proses dari pemeriksaan permohonan merek adalah pemeriksaan formalitas 15 hari, pengumuman 2 bulan, pemeriksaan substantif paling lama 150 hari kerja, kemudian keputusan persetujuan direktur untuk diberi atau ditolak. Kalau misalnya diberi untuk didaftar, baru didaftar gitu ya. Itu alur prosesnya. Nah, ini bisa dicek di laman dgip.go.id, itu ada alur proses permohonan merek
ya. Pengalaman kita Rangemark ya, klien kita itu kemarin ada yang seperti ini. Nah, kita cek di akun merek masih on the track ya. Jadi kita cek di akun merek itu sudah untuk didaftar, tapi di PDKI statusnya pemeriksaan substantif. Nah, kalau seperti itu ya kita abaikan saja, kita tetap pegang di status yang di akun merek. Nah, sekarang sudah terbit sertifikat mereknya. Dan kemudian kita konfirmasi ke DJKI, ya benar ada kesalahan teknisnya lagi maintenance, jadi ada beberapa yang tidak sesuai begitu. Sekarang sih sudah sesuai dengan data status yang di akun merek kita begitu ya. Nah, jadi jangan panik ya, cek dulu di akun mereknya statusnya. Kalau masih di on the track, nah itu sudah, yang di PDKI diabaikan saja. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya, soalnya nggak ada apa-apa di email, apakah lagi error Kak? Nah, jadi terkait status merek, saran saya cek dulu di akun merek tadi ya. Nah, jadi semua persuratan itu dilakukan elektronik oleh DJKI terhadap permohonan merek kita. Nah, elektronik itu dikirimkan ke mana? Dikirimkan ke akun merek. Di akun merek itu ada menu inbox namanya. Nah, itu harus dicek secara berkala. Biasanya di paling sudut kanan itu ada notifikasinya. Jadi kalau kita buka akun merek kita, kemudian muncul itu warna merah ya, tombol notifikasinya ada surat masuk misalnya. Nah, itu silakan diklik dan dibuka ya, dan dibaca ya apa suratnya begitu. Jadi tidak ada di email ya, itu lebih banyak itu semua persuratan elektronik di dalam akun merek. Ada yang dikirimkan ke email itu seperti misalnya surat usulan penolakan, itu kita ada juga kadang terima di email begitu ya. Nah, namun yang jelas itu pasti dikirim ke akun merek pada saat kita daftar merek, karena itu yang menjadi tempat akses kita ya waktu kita daftar. Nah, maka semua saluran persuratan elektronik akan dikirimkan di sana, oleh karenanya dicek secara berkala. Nah, itu kalau terkait error itu yang saya bilang tadi, boleh jadi ada kecenderungannya di akun di laman PDKI tadi terjadi error, mungkin lagi maintenance ya, jadi sehingga data-datanya itu tidak sesuai begitu untuk sementara waktu misalnya maintenance begitu. Jadi pegangannya, patokannya jangan di PDKI, pegangannya adalah di akun merek. Nah, jadi harus dicek di akun merek secara berkala ya, harus diingat username dan passwordnya begitu. Kalau menggunakan jasa konsultan HKI sebagai kuasanya, maka tugas monitoring itu ada di konsultannya. Seperti kita Rangemark itu akan melakukan monitoring terhadap permohonan merek klien kita yang sudah berada di status mana saja, dan itu akan kita infokan selalu ya. Kalau misalnya ada surat masuk, kita akan infokan, dan kita infokan juga upaya hukumnya apa begitu. Kemudian statusnya ini apa artinya, kemudian setelah ini apa, itu kita akan informasikan. Kenapa? Daftar merek kan tidak seketika jadi ya, ada proses tahapan pemeriksaan, dan si pemohon itu berhak tahu status mereknya sudah sampai di mana begitu, karena kan tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, yaitu perlindungan merek dengan terbitnya sertifikat merek. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.